Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang transfer pricing yang dimana nantinya pengertian transfer pricing akan dijelaskan oleh saya Irma Syafira Ramawati, dan yang kedua metode transfer pricing yang akan dijelaskan oleh Cindy Jayandani, dan yang ketiga yaitu pengaturan dan ketentuan tentang transfer pricing di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Muhammad Hafiz Arif Ramadan. So, buat teman-teman harus mengikuti video ini dari awal hingga akhir karena bisa supaya paham dengan materi ini. Dan buat teman-teman, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Syafira Ramawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang transfer pricing. Dimulai dari pengertiannya, yaitu transfer pricing merupakan salah satu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer atas barang transaksi barang, jasa, harta tidak berwujud maupun transaksi finansial yang menjadi aktivitas perusahaan. Penentuan harga transfer adalah menentukan harga pertukaran untuk suatu produk atau layanan ketika unit bisnis menukar yang berbeda dalam suatu perusahaan. Produk dapat menjadi produk akhir yang dijual ke pelanggan luar atau produk perantara yang diberikan ke unit internal lainnya. Yang selanjutnya ada tujuan transfer pricing. Transfer pricing digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Untuk lingkup perusahaan multinasional, transfer pricing digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan di seluruh dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan penerapan transfer pricing adalah yang pertama, memotivasi upaya tingkat tinggi di pihak manajer unit bisnis. Yang kedua, mencapai kesesuaian tujuan. Yang ketiga, menghargai manajer unit bisnis secara adil atas usaha dan keterampilan mereka dan untuk efektivitas keputusan yang mereka buat. Yang keempat, pengoptimalan atas penghasilan global setelah dipotong pajak. Yang kelima, mengupayakan keamanan posisi kompetitif. Yang keenam, sebagai evaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara. Yang ketujuh, mengurangi resiko keuangan. Yang kedelapan, membantu mengatur arus kas pada cabang perusahaan. Kesembilan, mengurangi beban tanggungan pajak dan bea masuk. Dan yang terakhir, mengurangi resiko pengambilan alihan pemerintah. Selanjutnya, dimensi transfer pricing, yaitu ada dua, dimensi netral dan dimensi pejoratif. Yang pertama, dimensi netral, yaitu transfer pricing diartikan sebagai strategi, taktik, serta motif pengurangan beban pajak yang menentukan harga atau imbalan yang berkaitan dengan penyerahan barang atau jasa maupun pengalihan teknologi antar perusahaan yang memiliki relasi istimewa. Yang kedua, dimensi pejoratif, yaitu memberikan penjelasan bahwa transaksi transfer pricing merupakan salah satu usaha yang mengurangi beban pajak melalui penggeseran laba ke perusahaan yang memperoleh laba besar ke perusahaan yang memperoleh besaran laba lebih kecil, sehingga jumlah pajak yang dibebankan lebih rendah. Biaya baru, harga pasar, dan harga yang dimiliki perusahaan. Yang pertama adalah biaya variabel, yaitu harga itu sama dengan biaya variabel unit penjualan. Nah, metode ini diinginkan jika unit penjualan itu memiliki kapasitas berlebih dan biaya
biaya variabel karena yang dibebankan itu bukan biaya variabelnya saja, tapi melibatkan biaya tetapnya juga. Lalu sesuai untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Untuk perumahannya tidak relevan untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Yang ketiga ada metode harga pasar. Ini konsepnya memberi insentif bagi penjualan untuk mampu bersaing dengan pemasok eksternal. Katakan harganya itu kan sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Lalu memiliki standar panjang yang diinginkan oleh pengenaan pajak pihak berwajib. Untuk perumahan sendiri ini produk seringkali harga yang tidak memiliki harga pasar. Misalnya jika kalian misalnya suku cadang itu terkadang suku cadang itu tidak memiliki harga pasar, jadi tidak bisa ditentukan dengan harga pasar. Lalu harus disesuaikan dengan penghematan biaya terkait dengan transaksional seperti pengurangan biaya penjualan. Keempat, metode harga negosiasi. Keuntungannya bisa menjadi pendekatan yang praktis bila ada konflik yang signifikan. Lalu konsisten dengan teori desentralisasi. Dan contohkan desentralisasi kan seperti pembebasan dan divisi. Jadi divisi itu memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Jadi keputusannya itu seperti negosiasi untuk menentukan harga tadi. Lalu untuk kelemahannya, masalah pajak potensial mungkin tidak dianggap bisa mahal, lalu bisa mahal dan memakan waktu dalam melaksanakan. Lalu pengukuran profitabilitas yang dihasilkan sebagian itu merupakan fungsi keterampilan negosiasi manajer, jadi bukan karena kinerja operasional dari bisnis. Lalu metode harga transfer yang tepat. Ini adalah masalah penentuan harga transfer. Ini kan ada 21 harga yang terlibat ya, ada harga transfer itu. Yang pertama ada divisi penjual, yakni yang mentransfer barang atau jasa, kemudian jadi divisi pembeli, yakni yang menerima transfer barang atau jasa dari penjual. Ingat ya, setiap pusat pajak itu dikot berdasarkan harga. Jadi kalau transfer barang atau jasa antar divisi merupakan pendapatan bagi divisi penjual dan biaya bagi divisi pembeli. Prinsip dasar harga transfer yang harus sama dengan harga yang dipatok seandainya produk tersebut terjual kepada konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Ada dua keputusan yang harus diambil untuk produk. Yang pertama itu apakah perusahaan itu harus memproduksi sendiri produk tersebut atau membelinya dari pemasok luar. Yang kedua, jika diproduksi sendiri itu pada tingkat harga berapa produk tersebut ditransfer di antara pusat-pusat pajak. Langsung saja ke contoh soal divisi X itu memproduksi suku cadang yang dapat dijual di pasar atau ditransfer ke divisi Y. Nah, nanti sama divisi Y itu akan dirakit menjadi produk akhir dari divisi Y. Nah, ini ada informasi yang disajikan di divisi X. Ada harga pasar per kilogramnya itu 1.500. Lalu biaya variabel ada 700, kontribusi materialnya itu 1.500 per 1.500. Nah, jumlah kontribusi untuk 20.000 kg produk produksi dan hasil itu sekali 20.000. Lalu informasi dari divisi Y itu ada harga pasar per unitnya itu ada 1.700. Lalu biaya variabel yang ditambahkan dari divisi Y itu ada biaya perakitan 500, biaya pemasaran 400, jumlah 900. Nah, dari ini jawabannya ini. Jika divisi X beroperasi pada kapasitas penuh, artinya produk yang dihasilkan itu diserap semua oleh pasar, maka sebaiknya suku cadang tersebut dijual keluar dengan harga 1.500. Pada kondisi ini, divisi Y tidak akan membeli suku cadang tersebut dari divisi X. Karena apa? Karena harga suku cadang X itu 1.500. Ini divisi Y akan mengalami kerugian. Kerugiannya itu ditentukan sebagai berikut. Harga pasar
3.700. Ada biaya variabelnya dari divisi X itu kan harganya tadi 1.500. Jadi divisi X itu beli dari divisi X. Divisi Y itu beli dari divisi X jadi 1.500. Nah, lalu divisi Y itu ada biaya perakitan 500, pemasaran 400, 200 kan. Jadi total biaya variabelnya itu 1.500 ditambah 900 ada 2.400. Kontribusi marginnya itu pada pasarnya 1.700 dikurangi 2.400. Nah, divisi ini mengalami kerugian 700 jika membeli dari divisi X yang harga saku cadangan itu 1.500. Jadi divisi X mengalami kerugian. Nah, yang kedua itu jika terdapat kapasitas yang tidak terpakai di divisi X, saku cadangan tersebut ditransfer ke divisi Y agar divisi X itu dapat bekerja pada pasar tersebut dengan harga pasar sebagai berikut. Nah, ini ada harga pasar divisi X kan 1.700. Lalu ada biaya dari divisi itu ada 700 ini 700. Lalu divisi Y itu ada biaya perakitan 500, pemasaran 400, 900 kan. Jadi total biayanya itu total biaya variabel ada 1.600. Kontribusi marginnya itu 1.700 dikurangi 1.600 adalah 100. Ini jika terdapat kapasitas di divisi X yang tidak terpakai kan, maka saku cadangan itu dapat ditransfer ke divisi Y dengan kontribusi margin dari divisi X itu berjumlah 100. Mungkin kepada harga transfer yang tepat. Ada pertanyaan. Yang pertama, apakah ada pemasok dari luar atau eksternal? Jika tidak ada, maka keputusan yang dibuat itu harus beli secara internal. Transfer pricing itu menggunakan biaya atau harga negosiasi. Lalu jika ada pemasok eksternal, maka jawabnya yang kedua itu apakah biaya variabel penjual itu lebih kecil dari harga eksternal. Jika lebih besar daripada harga eksternal, penjual harus mencari cara untuk mengurangi biaya. Jika tidak memungkinkan untuk mengurangi biaya, maka keputusannya itu beli secara internal, transportasi tidak ada harga transfer. Lalu jika biaya tambahan penjual lebih kecil dari harga eksternal, maka jawab yang ketiga. Itu apakah penjual itu beroperasi pada kapasitas tersebut? Nah, jika penjual memiliki kapasitas tersebut, maka keputusan itu beli secara internal. Nah, jika harganya rendah itu profit tax-nya itu menggunakan biaya variabel dan jika tinggi menggunakan harga dasar. Maka penjual dalam kapan tersebut, dan jika kontribusi dari luar penjualan ke seluruh perusahaan tersebut lebih besar dari tabungan pembelian internal, maka keputusannya itu beli secara internal. Transportasinya itu tidak ada dengan transfer. Atau jika kontribusi dari luar penjualan ke seluruh perusahaan itu lebih kecil dari tabungan pembelian internal, maka keputusan itu beli secara internal dan transfer tax itu menggunakan market price atau harga pasar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ketentuan terikat perundang-undangan tentang transfer pricing di Indonesia. Ada 3 peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian pengaturan tentang transfer pricing di Indonesia diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Aturan lebih lanjut dan detail
tentang transfer pricing termuat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 43/PJ/2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 32/PJ/2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Kemudian yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau 2 atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian poin ketiga yaitu terdapat hubungan keluarga baik saudara maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Kemudian langsung kita masuk kepada contoh kasus. Ini sempat terjadi pada PT Toyota. Direktorat Jenderal Pajak mencurigai adanya praktik transfer pricing yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia setelah secara simultan melakukan pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan pajak tahunan atau SPT PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia pada tahun 2005. Selain itu, perhitungan dan penyampaian pajak pada tahun 2007 dan 2008 juga tidak luput dari pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan ini dilakukan karena Toyota merasa bahwa pada tahun tersebut mereka kelebihan dalam membayar pajak, sehingga meminta negara untuk mengembalikan pembayaran pajaknya tersebut atau disebut restitusi. Berdasarkan pemeriksaan pada SPT tahun 2005, ditemukan sebuah kejanggalan, yaitu turunnya laba bruto lebih dari 30% dari sebelumnya, yaitu 1,5 triliun pada tahun 2003 menjadi 950 miliar pada tahun 2004. Selain itu, rasio gross margin atau penimbangan antara laba kotor dengan tingkat penjualan juga menurun dari 14,59% pada tahun 2003 menjadi hanya 6,58% di tahun 2004. Kemudian pada pertengahan tahun 2003 Astra menjual sebagian besar sahamnya di Toyota Astra Motor kepada Toyota Motor Corporation di Jepang. Alasan penjualan saham tersebut adalah Astra mempunyai utang jatuh tempo yang tidak bisa ditangguhkan lagi, sehingga saat ini Toyota Motor Corporation Jepang menguasai 95% saham Toyota Astra Motor. Nama perusahaan berubah menjadi Toyota Motor Manufacturing untuk menjalankan fungsi distribusi di pasar domestik. Astra dan Toyota Motor Corporation Jepang kemudian mendirikan perusahaan agen tunggal pemegang merek ATPM dengan nama lama Toyota Astra Motor. Pada perusahaan ini, Astra menjadi pemegang saham mayoritas dengan menguasai 51% saham. Sisanya milik Toyota Motor Corporation Jepang. Setelah merestrukturisasi pada tahun 2003 itulah laba gabungan kedua perusahaan Toyota anjlok. Melorotnya keuntungan Toyota membuat setoran pajaknya pada pemerintah juga berkurang. Sebelumnya perusahaan ini bisa membayar pajak sampai setengah triliun rupiah. Pada tahun 2004, pasca restrukturisasi, dua perusahaan Toyota hanya membayar pajak senilai 168 miliar. Anehnya meski laba turun, omset produksi dan penjualan Singapura. Nah, kemudian di sini terdapat rincian penjualan atau transaksi kepada PT Toyota Asia Pasifik yang berlokasi di Singapura. Yang pertama, penjualan mobil Fortuner dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia kepada PT Toyota Asia Pasifik yang berlokasi di Singapura dengan harga penjualan 3,49% di bawah COGS. Kemudian yang kedua juga penjualan mobil
Di sini harga penjualannya 101,73% di bawah COGS. Ada lagi penjualan mobil Innova dengan harga penjualan 5,14% di bawah COGS. Kemudian penjualan mobil ras dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia kepada PT Toyota Asia Pasifik yang berlokasi di Singapura dengan harga penjualan 1,15% di atas COGS. Kemudian penjualan mobil Terios dengan harga penjualan 2,69% di atas COGS. Kemudian yang terakhir sudah merupakan hal yang lazim dilakukan oleh perusahaan multinasional seperti Toyota, bahwa praktik transfer pricing digunakan untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada, yakni dengan cara memindahkan keuntungan ke perusahaan lain yang berada di luar negeri, tentunya dengan tarif pajak yang lebih rendah. Jadi begini skemanya. Penjualan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia kepada PT Toyota Asia Pasifik yang berlokasi di Singapura dengan harga di bawah COGS adalah sengaja dilakukan. Nah, tujuannya untuk menghindari pengenaan tarif pajak yang tinggi di Indonesia, yakni sebesar 25%, dan mengalihkan laba tersebut kepada perusahaan terafiliasi di negara lain, yakni PT Toyota Asia Pasifik yang berlokasi di Singapura. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa tarif pajak penghasilan di Singapura merupakan yang terendah di ASEAN, yakni sebesar 17%. Sedangkan untuk penjualan di dalam negeri, yakni PT Toyota Manufacturing di Indonesia kepada PT Toyota Astra Motor untuk tipe mobil yang persis dijual dengan nilai keuntungan bruto sebesar 3,43 sampai 7,67%, Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki peraturan tentang transfer pricing yang secara umum diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau arm's length principle, dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya. Kemudian aturan lebih lanjut dan detail tentang transfer pricing termuat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Dalam aturan ini disebutkan pengertian arm's length principle, yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Nah, kemudian harga ini akan ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar. Dalam hal ini, otoritas pajak berhak menentukan kewajaran harga penjualan suatu perusahaan dengan cara membandingkan harga tersebut dengan transaksi perusahaan sejenis di luar negeri. Peraturan ini merujuk pada transfer pricing guideline yang disusun Organization for Economic Cooperation and Development. Petugas pajak kemudian menggunakan 5 perusahaan otomotif yang dianggap memiliki karakteristik serupa sebagai pembanding untuk PT Toyota. Kelima perusahaan itu adalah Hindustan Motors India, Yulon Motors dari Taiwan, kemudian Force Motors Limited dari India, dan yang terakhir Shenyang Jinbei dan Damon Hibao dari Cina. Jadi untuk kesimpulannya, pemeriksaan menetapkan bahwa kisaran keuntungan bruto yang dapat dinilai wajar untuk perusahaan otomotif yang melakukan ekspor adalah 3,22% sampai 13,58%. Pemeriksaan pajak mengoreksi harga pada transaksi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia kepada Toyota Asia Pasifik di Singapura yang menyebabkan omset penjualan mereka pada tahun 2007 meningkat sekitar 500 miliar, itu menjadi 27,5 triliun.
Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.